Semua mata memandangku dengan tuduhan dan benci. Padahal aku bahkan belum tahu daging kurban yang hilang itu milik siapa. Tapi kenapa mereka yakin aku pelakunya? Hari itu, langit tampak bersih, seolah Tuhan sendiri ikut merayakan Idul Adha bersama kami. Di desa kecil ini, perayaan kurban selalu menjadi momen paling ditunggu. Ramai, penuh tawa, dan aroma daging yang tercium hingga ke ganggang sempit. Tapi tahun ini, semua berubah. Namaku Rehan. Aku tinggal sendirian di gubuk reot dekat sungai, kecil. Peninggalan almarhum orang tuaku. Ayah meninggal waktu aku baru belajar mengaji, disusul ibu yang tak kuat melawan sakitnya. Sejak itu, hidupku cuma diisi kerja serabutan dan membantu siapa saja yang butuh, sekadar bisa makan dan bertahan hidup. Pagi itu aku sudah berdiri di dekat lapangan masjid sejak subuh. Suara takbir menggema dari corong pengeras suara, memanggil jiwa-jiwa yang rindu akan pengampunan. Aku membantu Pak Hamid, panitia kurban, mengangkat terpal dan menyusun meja untuk tempat pemotongan. Meski bukan panitia resmi, aku biasa disuruh bantu-bantu. Tak dibayar, tapi aku senang. Ayo Han, geser talenan ke arah sana. Nanti kita potong di situ, ujar Pak Hamid, sambil menunjuk bagian yang lebih teduh. Aku mengangguk dan langsung bekerja. Peluh mengalir, tapi hatiku ringan. Aku senang berada di antara mereka, walau kadang hanya jadi bayangan yang tak dianggap. Satu persatu hewan kurban disembelih. Darah mengalir. Tangan-tangan sibuk memotong, menimbang, dan membungkus. Aku membantu mengangkat kantong-kantong daging ke meja distribusi. Wajah-wajah warga tampak bahagia, anak-anak berlarian, suara ibu-ibu terdengar dari kejauhan yang sedang memasak tulang dan jeroan. Tapi entah kenapa, sore itu segalanya berubah. Saat matahari hampir tenggelam, suara gaduh terdengar dari tenda panitia. Siapa yang ambil daging ini? Bentak seseorang. Aku segera menghampiri. Begitu juga warga lain yang mendengar keributan. Baru saja ada 5 kantong di sini. Sekarang tinggal 2. 3 kantong hilang. Seru Pak Haji Salam, tokoh masjid yang disegani tapi dikenal galak. Mataku memandang ke sekeliling. Beberapa panitia langsung memeriksa area sekitar. Beberapa menatap ke arahku. Tadi siapa yang terakhir dekat sini? Tanya seseorang. Aku belum sempat menjawab ketika suara tajam memotong udara. Si Rehan. Tadi dia baru taruh kantong terakhir. Habis itu dia hilang sebentar kan? Dek, aku terdiam. Bukan karena bersalah, tapi karena kaget. Saya cuma bantu bawa kantong terakhir. Habis itu bantu angkat meja ke belakang. Suaraku gemetar. Pak Haji Salam mendekat, matanya menatap tajam. Kau sendirian ke belakang? Aku mengangguk, pelan. Beberapa warga mulai berbisik. Ada yang menatapku dengan sorot mencurigai. Ada pula yang memalingkan muka. Mereka tak mau terlibat. Kalau bukan kamu, siapa lagi? Cuma kamu yang bukan panitia, tapi selalu mondar-mandir. Suara itu datang dari Bang Soleh, lelaki yang dulu pernah ribut soal jatah kurban yang tidak adil. Tapi saya tidak ambil. Demi Allah, ucapku pelan. Jangan bawa-bawa nama Allah kalau kamu memang mencuri, bentak Pak Haji Salam. Bawa dia ke balai desa. Ini urusan besar. Tanganku ditarik. Aku mencoba menjelaskan, tapi semua suara tenggelam oleh keributan yang makin menjadi. Wajah-wajah yang dulu tersenyum padaku kini tampak asing. Seolah aku bukan bagian dari mereka. Seolah semua kebaikanku selama ini tak pernah ada. Di balai desa, aku duduk di kursi rotan yang dingin. Beberapa tokoh desa berkumpul, termasuk Pak Lurah. Semua memandangku seperti seorang maling kelas kakap. Apa kamu mengaku? Tanya Pak Lurah dengan suara tenang tapi tajam. Aku menggeleng. Saya tidak mencuri, Pak. Saya bahkan tidak tahu daging mana yang hilang. Lalu, kenapa kamu yang terakhir terlihat di sana? Tanya seorang ibu dengan suara mencibir. Saya cuma disuruh angkat, Bu. Saya nggak tahu kalau setelah itu ada yang hilang. Jawabku lirih. Sudah,
Tak usah banyak alasan. Mana buktinya dia tidak mencuri? Sela Bang Soleh. Orang tuanya juga dulu begitu. Hidup dari belas kasihan orang. Darahku berdesir. Seburuk apapun aku, jangan hina orang tuaku yang sudah tiada. Air mataku jatuh diam-diam. Bukan karena takut, tapi karena kecewa. Tak ada yang membelaku. Tak satu pun. Malam mulai jatuh. Di luar, suara jangkrik menggantikan hiruk-pikuk hari. Aku masih duduk di balai desa, tanpa kepastian. Tak ada bukti, tapi tuduhan sudah menjadi vonis. Dalam gelap dan dingin itu, aku hanya bisa berdoa dalam hati. Ya Allah, jika aku memang tak bersalah, tolong tunjukkan kebenaran-Mu. Tapi, kenapa harus aku yang dituduh? Malam itu, balai desa tetap terang oleh lampu neon yang menyala dingin. Tubuhku menggigil, bukan hanya karena udara yang mulai menusuk kulit, tapi karena tatapan mereka yang seperti duri menusuk jantung. Aku duduk di kursi kayu panjang, sendirian. Di depanku, beberapa warga duduk sambil berbisik-bisik, dan entah mengapa semua bisikan itu terdengar seperti vonis untukku. Kalau bukan dia, siapa lagi? Masa daging kurban bisa hilang sendiri? Anak, yatim hidup sendiri, siapa tahu dia lapar. Dia memang sering bantu, tapi kan kita nggak tahu hatinya. Suara-suara itu terus berdengung seperti nyamuk di kepala. Tak satu pun yang bertanya apakah aku baik-baik saja. Tak satu pun yang menatapku sebagai manusia, apalagi anak yang selama ini mereka kenal. Tiba-tiba, pintu balai desa dibuka dari luar. Seorang ibu dengan baju daster dan kerudung setengah melorot masuk dengan nafas terengah. Wajahnya penuh emosi. "Pak Lurah, saya mau protes. Daging buat RT saya kurang, jangan-jangan karena anak ini," ujarnya sambil menunjuk ke arahku. Aku refleks berdiri. "Saya enggak." "Sudah, diam dulu," potong suara Pak Haji Salam. "Kita belum selesai tanya-tanya. Jangan kamu duluan yang bicara." Kakiku lemas. Aku kembali duduk. Sementara itu, warga mulai berdatangan. Berita tentang anak yatim pencuri daging kurban menyebar lebih cepat dari angin malam. Beberapa orang bahkan datang hanya untuk melihat wajahku, seperti menonton tontonan murahan. Ada yang menunjuk-nunjuk sambil berbisik. Ada yang menatapku dengan kasihan, tapi lebih banyak yang menatapku dengan jijik. Astagfirullah, masa anak sekecil itu berani curi daging kurban? Ya jangan dilihat kecilnya. Sekarang anak-anak banyak yang nekat. Udah yatim, bawa sial pula. Aku tak tahan lagi. Mataku panas. Air mata menetes tanpa bisa kutahan, tapi aku usap cepat-cepat. Aku tak ingin mereka melihatku lemah. Pak Lurah akhirnya berdiri. "Kita belum bisa simpulkan. Tidak ada yang melihat. Langsung. Tapi karena daging hilang saat Rehan ada di lokasi, kita harus mencari tahu lebih lanjut." "Cari tahu dari mana lagi, Pak?" "Bukti udah cukup jelas," seru Bang Soleh. "Tunggu dulu." Suara berat itu datang dari Pak Hamid. Ia baru datang, membawa tas kresek besar berisi catatan dan timbangan digital. Saya dari dapur baru selesai hitung semua kantong. Warga mulai diam. Pak Hamid menaruh barangnya dan membuka buku catatannya. "Daging sapi kita ada 7 ekor, dibagi rata. Seharusnya total ada 140 kantong. Tadi sore saya hitung, tinggal 137. Berarti memang 3 kantong hilang. Tapi, saya sempat lihat Rehan bantu angkut kantong terakhir. Dan setelah itu dia bawa meja ke gudang belakang. Dia nggak sempat kesini lagi." "Bukti mana, Hamid? Lihat langsung nggak?" tanya seseorang. Pak Hamid menghela napas. "Saya nggak lihat langsung, tapi saya percaya Rehan." Aku menoleh padanya. Mataku berkaca. Itu pertama kalinya sejak siang ada seseorang yang mengatakan percaya padaku. Tapi suara warga lain justru menggema lebih keras. Percaya itu bukan bukti. Jangan-jangan dia juga tutup mata. Kalau mau adil, laporkan ke polisi saja. Biar diusut. "Betul, bawa ke pos. Biar kapok." Aku panik. Polisi? Aku bahkan belum pernah berurusan dengan yang seperti itu. Dadaku sesak.
Kakiku dingin seperti tak lagi menjejak tanah. Dunia rasanya kabur, sementara suara-suara mereka makin membentuk dinding yang mengurungku. Pak Lurah mencoba menenangkan. Kita tidak bisa gegabah. Ini anak masih di bawah umur. Kita akan adakan musyawarah besok pagi. Kita kumpulkan semua panitia dan minta warga untuk tetap tenang malam ini. Tapi jangan dibiarkan lepas. Siapa tahu dia sembunyikan dagingnya di rumah. Suara itu seperti cambuk. Akhirnya, keputusan dibuat. Aku tidak boleh pulang. Aku harus tetap di balai desa malam itu. Dan mereka menyuruh seorang hansip untuk menjagaku. Seolah aku penjahat, malam makin larut, lampu neon mulai redup. Hanya suara jangkrik yang setia menemani. Hansip bernama Pak Rudi duduk di sudut, memainkan HP-nya. Sesekali ia menatapku, tapi tak berkata apa-apa. Aku meringkuk di pojok ruangan, beralaskan jaket lusuhku. Perutku kosong. Aku belum makan sejak siang. Tapi lebih lapar dari tubuhku adalah hatiku yang seperti dikoyak-koyak. Aku mengingat ibu. Ia pasti akan marah melihat anaknya diperlakukan seperti ini. Tapi ia tak lagi ada. Yang kutemui hanya dinding dan langit-langit kosong. Dan rasa sendiri yang menggerogoti hati. Sebelum tertidur, aku berdoa dalam diam. Kalau memang aku harus menanggung ini sendiri, ya Allah, beri aku kekuatan. Tapi tolong, kirimkan satu saja orang yang percaya padaku. Pagi belum datang. Tapi luka ini sudah terlanjur dalam, dan aku belum tahu badai yang sebenarnya baru akan datang. Mentari belum sepenuhnya muncul, tapi suara azan subuh sudah menggema dari arah masjid. Aku membuka mata pelan, masih di pojok balai desa yang dingin. Jaket lusuhku masih melilit tubuh, tapi tak sanggup menahan hawa pagi yang menusuk tulang. Tubuhku pegal, kepala terasa berat, dan perutku perih seperti teriris. Pak Rudi, hansip yang semalam menjagaku, masih tertidur di bangku panjang. HP-nya tergeletak di lantai. Aku duduk pelan-pelan, bersandar ke dinding, mencoba mengatur napas. Hari baru, tapi rasanya seperti mimpi buruk yang belum berakhir. Tak lama kemudian, suara langkah terdengar dari luar. Pintu balai desa terbuka perlahan. Seorang anak perempuan, sekitar umur 8 tahun berdiri di ambang pintu, membawa bungkusan nasi di tangan. Mas Rehan, aku terkejut. Itu suara Najwa, anak dari Bu Tatik penjual sayur. Aku mengenalnya, dia sering main di dekat rumahku. Kadang aku bantu betulkan sepedanya yang sering bocor. Ada apa Najwa? Tanyaku pelan. Ini, Mama suruh kasih nasi. Kata Mama, Mas Rehan belum makan dari kemarin ya. Aku terdiam. Tanganku gemetar saat menerima bungkusan nasi hangat itu. Makasih Najwa. Najwa tersenyum kecil. Mama bilang, Mas Rehan, anak baik, nggak mungkin nyuri. Aku tak sanggup menjawab. Tenggorokanku tercekat. Ternyata, masih ada satu suara yang percaya padaku. Sekecil apapun, itu seperti cahaya kecil dalam lorong yang gelap. Namun momen itu tak bertahan lama. Dari arah jalan, terdengar suara ramai. Sekelompok warga mulai berdatangan ke balai desa. Beberapa panitia kurban, tetua kampung, ibu-ibu, bahkan remaja. Mereka berkumpul, membentuk lingkaran di halaman, bersiap untuk musyawarah yang dijanjikan Pak Lurah kemarin malam. Aku berdiri di dekat pintu, masih menggenggam nasi dari Najwa yang kini sudah pergi. Pak Lurah datang membawa map dan catatan. Ia tampak lelah, namun tetap menjaga wibawanya. Sebelum kita simpulkan apapun, kita akan dengarkan dulu dari semua panitia dan siapa saja yang terlibat kemarin. Katanya tenang. Satu persatu orang bersuara. Pak Hamid kembali menegaskan bahwa ia tidak melihatku mencuri. Beberapa panitia lain diam saja, seperti takut terlibat. Lalu suara-suara sumbang mulai masuk lagi. Kalau bukan dia, siapa lagi? Sudah sering dia keluyuran malam. Siapa tahu dia lapar. Jangan ditutupi. Kita cuma minta dia ngaku. Aku berdiri di tengah lingkaran itu. Mereka memaksaku bicara, tapi tak ada yang benar-benar mau mendengar. Saya tidak mencuri. Suaraku lirih. Lebih baik ngaku dari sekarang, sebelum semua tambah marah. Bentak salah satu warga. Saya tidak mencuri.
kataku sedikit lebih keras. Tapi jawaban itu justru membuat mereka makin beringas. Bohong. Anak yatim tapi berani bohong. Ajar saja dia, biar kapok. Aku mundur, takut. Mataku mencari siapapun yang bisa menolong. Tapi semua wajah sama, keras, curiga, memusuhi. Bahkan anak-anak yang biasa memanggilku kakak, kini bersembunyi di balik kaki ibu mereka. Seolah aku monster. Pak Lurah mencoba menengahi, tapi gagal menenangkan warga yang sudah terbakar emosi. Suasana berubah mencekam. Bahkan ada yang mulai menggulung lengan baju, siap menerjangku. Sudah, suara itu tiba-tiba menggelegar dari arah pintu masjid. Semua menoleh. Ternyata itu Bu Fatimah, guru mengaji di masjid, yang selama ini dikenal, bijak dan dihormati. Ia berdiri tegak, dengan kerudung panjang dan sorot mata tajam. Kalian semua, malu pada diri sendiri. Ini anak yatim kalian hakimi tanpa bukti, hanya karena dia miskin? Suasana hening. Bu Fatimah melangkah maju dan berdiri di sampingku. Ia memegang lenganku, menatap wajahku dengan lembut. Saya kenal Rehan. Sejak kecil dia sering bantu saya di TPA. Dia bersihkan masjid tiap Jumat, tanpa diminta. Kalau kalian mau menuduh, tunjukkan buktinya. Kalau tidak, diam. Para warga mulai saling pandang. Beberapa terdiam. Beberapa masih menunduk tak rela. Justru saya yang mau tanya. Lanjut Bu Fatimah. Kenapa panitia yang bertanggung jawab malah membiarkan bocah ini dituduh sendirian? Kalau ada yang hilang, berarti ada celah dalam pengawasan kalian. Pak Hamid menunduk. Pak Lurah mulai membuka-buka mapnya. Suasana perlahan mencair, walau belum sepenuhnya reda. Tapi aku tahu satu hal. Suara kecil itu, suara dari orang-orang yang masih punya hati, akhirnya mulai terdengar. Hari itu aku pulang, dengan langkah berat. Tuduhan belum sepenuhnya lepas. Tapi paling tidak, aku tidak lagi sendiri. Dan malam itu, sebelum tidur di rumahku yang lapuk, aku berkata dalam hati, Tuhan, mungkin hari ini aku tak bisa membersihkan namaku. Tapi selama masih ada yang percaya, aku akan bertahan. Aku masih ingat betul bagaimana warga bubar dengan pelan sore itu. Beberapa menatapku dengan malu, sebagian tetap enggan memalingkan muka dari prasangka mereka. Hanya Bu Fatimah yang masih berdiri di sampingku, menggenggam lenganku seolah ingin menunjukkan pada dunia bahwa aku tidak sendiri. Rehan, katanya pelan, kebenaran akan menemukan jalannya, tapi kadang, kita sendiri yang harus berani menyingkapnya. Aku mengangguk. Kata-katanya seperti menyalakan api kecil di dadaku. Tak menyala besar, tapi cukup untuk mendorongku melangkah. Malam harinya, aku duduk sendiri di serambi rumahku yang reyot. Rumah peninggalan almarhum ayah dan ibu itu sudah seperti rongsokan. Atap bocor, dinding papan, dan hanya satu lampu redup di dalamnya. Tapi malam ini, aku tak lagi fokus pada kesederhanaan itu. Ada satu hal yang terus menggangguku. Kalau bukan, aku siapa? Dan kenapa daging itu bisa hilang tepat saat aku di lokasi? Aku mengingat kembali semua yang kulihat di hari kurban. Aku membantu mengangkat kantong daging, membersihkan darah dari halaman, menyusun meja. Dan ya, ada satu momen aneh yang baru sekarang terasa janggal. Siang itu, saat semua orang sibuk membagi jatah daging, aku melihat seseorang berdiri agak jauh dari lokasi, dekat gudang tua di belakang masjid. Sosok itu memakai topi caping lebar dan mengenakan masker. Awalnya kupikir itu tukang antar es batu, karena ada gerobak kecil di sebelahnya. Tapi anehnya, dia tidak bicara dengan siapapun. Ia hanya berdiri, lalu menghilang entah kemana. Aku menelan ludah. Semakin kupikirkan, semakin masuk akal kalau bisa jadi dia yang mengambil daging itu. Tapi siapa dia? Dan mengapa diam-diam? Esok paginya, aku memberanikan diri datang ke halaman masjid di saat belum banyak orang. Masih subuh. Udara dingin, dan aku menyelinap ke arah belakang, tempat gudang penyimpanan alat-alat masjid. Aku melihat bekas roda di tanah yang mengarah ke kebun kecil di belakang masjid. Gerobak?
Aku ikuti jejak itu. Di semak-semak, aku melihat beberapa sobekan kantong plastik putih yang mirip dengan kantong pembungkus daging kurban. Dadaku berdegup, kencang. Ini petunjuk. Tiba-tiba, suara langkah kaki terdengar dari arah jalan. Aku cepat-cepat bersembunyi di balik pohon pisang. Yang lewat ternyata Bang Joyo, warga yang selama ini dikenal sinis dan suka nyinyir. Ia dikenal galak dan pemarah. Tapi pagi itu, ia mendorong gerobak kosong, dan topi capingnya sama persis dengan yang kulihat waktu itu. Darahku serasa berhenti mengalir. Bang Joyo, kenapa dia ada di sekitar sini waktu itu? Aku mengikuti gerobaknya, diam-diam sampai ke rumahnya yang berada di ujung gang. Ia masuk ke halaman rumah tanpa curiga. Di halaman itu, ada kandang ayam, satu kursi kayu tua, dan kulkas besar yang anehnya berada di luar rumah, tertutup kain plastik. Aku kembali ke rumah dengan pikiran berkecamuk. Aku belum punya bukti, tapi firasatku makin kuat. Keesokan harinya, aku memutuskan untuk menemui satu-satunya orang yang mungkin bisa membantuku. Bu Fatimah. Bu, saya punya kecurigaan, kataku pelan sambil menatap wajah teduh beliau di beranda rumahnya. Tapi saya nggak tahu harus bagaimana. Bu Fatimah mendengarkanku dengan tenang saat aku menceritakan semuanya, dari gerobak misterius, sobekan plastik, sampai keberadaan Bang Joyo. Ia menghela napas panjang. Kamu yakin tidak salah lihat? Aku nggak yakin 100%, Bu. Tapi aku yakin dia ada di sana saat kejadian. Dan aku temukan plastik bekas kantong di dekat tempat dia muncul. Bu Fatimah menatapku lama. Kalau begitu, kita tidak bisa diam saja. Tapi jangan gegabah. Kita cari cara agar kebenaran keluar dengan sendirinya, tanpa harus kamu yang menuduh. Aku mengangguk. Hari-hari berikutnya, kami menyusun rencana kecil. Bu Fatimah meminta bantuan seorang pemuda masjid yang memiliki drone kamera untuk memantau sekitar rumah Bang Joyo diam-diam. Sementara itu, aku tetap berusaha tenang dan menjalani hari seperti biasa, meski sebagian warga masih mencibir saat aku lewat. Beberapa hari kemudian, kabar itu akhirnya muncul. Pak Hamid, panitia kurban, menemukan daging yang dibungkus dengan plastik bertuliskan RT3 disimpan di kulkas besar, milik Bang Joyo. Tanpa seizin siapapun, dia menyimpan beberapa kantong daging untuk keluarganya sendiri dan berniat menjual sisanya ke luar desa. Warga geger. Semua seperti tak percaya. Bang Joyo berkilah, lalu mengamuk. Tapi bukti sudah ada. Bahkan video drone memperlihatkan dirinya menyimpan daging itu di malam hari, saat semua orang tidur. Aku duduk di beranda saat kabar itu sampai ke telingaku. Tangan dan kakiku lemas, bukan karena takut, tapi karena keadilan yang selama ini kupikir hanya milik orang besar, ternyata masih berpihak pada kebenaran. Bu Fatimah datang sore itu. Ia tersenyum dan menepuk pundakku. Rehan, kamu sudah melangkah sejauh ini. Dan kamu sudah membuktikan satu hal penting. Bahwa suara yang dulu tak didengar, kini mulai bergema. Aku menunduk. Air mataku jatuh, tapi kali ini bukan karena luka. Tapi karena ada harapan. Dan sedikit kelegaan. Aku berjalan menyusuri jalan tanah desa dengan langkah pelan. Matahari baru naik, namun udara sudah mulai terasa hangat. Tapi bukan panasnya yang menggangguku, melainkan tatapan mata itu. Tatapan yang dulu menghujat, kini mendadak berubah jadi ramah. Ada yang tersenyum kaku, ada yang mencoba menyapa, meski jelas terasa dipaksakan. Rehan, maaf ya soal kemarin-kemarin. Rehan, mampir ke warung Bu Ani ya, makan gratis. Anak pinter emang beda. Semua itu terdengar aneh di telingaku. Aku cuma mengangguk pelan, tak tahu harus bilang apa. Bibirku mencoba tersenyum, tapi hatiku kosong. Entah kenapa, justru saat mereka semua akhirnya percaya aku tidak bersalah, aku malah merasa lebih hampa daripada saat mereka menuduh. Mungkin karena aku tahu, mereka tidak benar-benar peduli, mereka hanya ikut arus. Saat aku difitnah, mereka ikut menghina. Saat aku dibela, mereka ikut memuji.
Aku merasa seperti wayang yang hanya digerakkan sesuai keinginan cerita yang sedang viral. Dan yang paling sulit aku terima adalah permintaan maaf yang datang setelah luka itu kadung dalam. Di siang yang terik itu, Pak Lurah memintaku datang ke balai desa. Bukan sebagai tertuduh lagi, tapi sebagai tamu kehormatan. Mereka mengadakan semacam acara permintaan maaf secara terbuka. Balai desa penuh. Warga duduk rapat. Pak Lurah berbicara panjang lebar soal pentingnya tabayun, tidak mudah menuduh, dan bagaimana Rehan aku telah menunjukkan keteladanan. Aku duduk di depan, sejajar dengan Pak Lurah dan Bu Fatimah. Orang-orang melihatku dan bertepuk tangan setelah pidato panjang itu. Tapi aku tidak tahu harus membalas dengan apa. Apakah aku harus tersenyum? Apakah aku harus berkata, tidak apa-apa? Padahal yang mereka lakukan bukan cuma menyalahkan. Mereka menjatuhkan harga diriku. Mereka membuatku merasa bukan manusia. Rehan, Pak Lurah memanggil namaku saat mikrofon disodorkan. Kamu boleh berbicara. Kami semua mendengarkan. Aku berdiri perlahan, lututku agak gemetar. Bukan karena gugup, tapi karena aku tahu aku tidak bisa menyenangkan semua orang. Aku menghela napas, lalu menatap ke arah mereka. Terima kasih karena sudah berkumpul, suaraku serak. Dan terima kasih juga karena akhirnya kalian percaya saya tidak bersalah. Wajah-wajah itu menatapku dengan raut bersalah. Beberapa pura-pura tersenyum. Tapi saya ingin jujur. Waktu kalian semua menuduh saya, tak ada satupun yang bertanya apakah saya lapar. Tak ada yang tanya apakah saya baik-baik saja. Kalian hanya melihat saya anak yatim, lalu menganggap saya pasti bisa mencuri. Beberapa mulai menunduk. Ada yang menggigit bibir. Aku melanjutkan. Saya maafkan, bukan karena saya ingin terlihat suci, tapi karena saya tahu, kalau saya menyimpan dendam, maka saya sama saja dengan kalian waktu itu. Menyimpan kebencian. Suasana hening, bahkan angin pun terasa berhenti sejenak. Saya hanya minta satu hal, jangan ulangi ini ke anak lain. Jangan biarkan orang lain merasakan apa yang saya rasakan. Karena tidak semua orang kuat seperti saya. Aku mengakhiri kalimat itu, lalu duduk, tak ada tepuk tangan. Hanya keheningan panjang. Tapi entah kenapa, aku merasa itu lebih tulus daripada tepuk tangan kosong sebelumnya. Hari-hari berikutnya, aku mulai kembali ke rutinitas. Bu Fatimah memintaku membantu di TPA lebih sering. Najwa sering datang ke rumah membawa roti dan cerita-cerita lucu. Bahkan Pak Hamid, yang awalnya diam saja saat aku difitnah, kini sering datang membawa buah tangan. Tapi aku tahu, aku tidak bisa sepenuhnya melupakan semuanya. Bekas luka memang bisa sembuh, tapi bekasnya akan selalu ada. Dan aku memilih membiarkan bekas itu tetap di sana. Bukan untuk mengingat luka, tapi untuk mengingat bahwa aku pernah kuat saat seluruh dunia membelakangiku. Suatu sore, saat aku sedang membersihkan halaman masjid, seorang pemuda mendekat. Mas Rehan, boleh aku tanya sesuatu? Aku menoleh. Itu Bima, anak Pak RT. Ia dulu salah satu yang ikut menuduhku paling keras. Apa? Aku lihat kamu gak marah ke siapapun. Tapi aku yakin, pasti kamu sakit hati. Aku diam sejenak. Marah pernah. Kecewa juga. Tapi lebih dari itu, aku kasihan, bukan ke diriku, tapi ke mereka. Karena orang-orang seperti itu gak pernah belajar mencintai tanpa syarat. Bima menunduk. Boleh aku belajar dari Mas Rehan? Aku terdiam. Lalu tersenyum tipis. Belajarlah bukan dari aku, tapi dari kesalahan yang pernah kamu lakukan. Aku kira semuanya akan membaik setelah kebenaran terbuka. Aku kira, setelah warga meminta maaf dan memperlakukanku lebih baik, aku bisa bernapas lega. Tapi ternyata, rasa sakit tidak selalu datang dari orang luar. Kadang, luka paling dalam justru ditorehkan oleh orang yang paling dekat dengan kita. Pagi itu aku sedang membantu Bu Fatimah membersihkan halaman musala. Cuaca cerah. Burung-burung ramai bernyanyi di atas pohon. Tapi pikiranku sedang tidak di sana. Ada sesuatu yang sejak malam membuatku gelisah.
Mimpi tentang almarhum ayah. Dalam mimpiku, ayah berdiri di depan pintu rumah. Wajahnya muram. Ia memanggilku, tapi mulutnya tidak bersuara. Ia menunjuk ke arah musala, lalu menghilang begitu saja. Aku terbangun dengan keringat dingin, dan perasaan aneh itu belum juga hilang. "Rehan," Bu Fatimah memanggil, memecah lamunanku. "Tolong ambilkan sapu lidi di gudang ya." Aku mengangguk dan berjalan ke gudang di belakang musala. Tapi saat membuka pintunya, aku melihat seseorang di dalam. Ustadz Salman, imam musala yang selama ini dikenal kalem, penuh hikmah, dan dihormati warga. Tapi hari itu wajahnya terlihat panik. Ia buru-buru menutup sebuah koper tua yang ada di pojok gudang. Aku melihatnya sekilas sebelum ia menyadari keberadaanku. "Oh, Rehan, kamu bikin kaget saja," katanya dengan suara ditahan. "Maaf, Ustaz, saya cuma mau ambil sapu." "Oh, iya, ambil saja. Ini bukan apa-apa." Tapi aku tahu, dari tatapan matanya, itu jelas bukan apa-apa. Sore harinya, aku duduk di tepi pematang sawah, merenungi kejadian itu. Rasa curiga kembali muncul. "Tidak biasanya, Ustaz," Salman gugup, "dan koper tua itu kenapa harus disembunyikan di gudang musala?" Aku mulai ingat sesuatu. Beberapa tahun lalu, setelah ibuku meninggal, ayah pernah bicara soal seseorang yang menolak memberikan bantuan dari dana kas musala untuk membiayai pengobatan ibuku. Saat itu, Mbah tidak menyebut nama tapi mengatakan, orang yang seharusnya paling mengerti agama, justru yang paling tega. Waktu itu aku tak terlalu mengerti maksudnya. Tapi kini, semuanya mulai menyambung. Malamnya aku memberanikan diri mengunjungi rumah Ustadz Salman. Kutemui beliau di beranda, sedang membaca kitab kuning dengan penerangan lampu gantung. "Ustadz," kataku pelan, "boleh saya tanya sesuatu?" "Silakan, Nak." "Apa benar? Dulu waktu ibu saya sakit, bapak saya sempat minta bantuan ke musala?" Ustadz Salman diam. Lama. Tatapannya menatap kosong ke depan, seolah kata-kataku membangkitkan sesuatu yang ingin ia kubur dalam-dalam. "Iya, benar." Akhirnya ia menjawab. "Waktu itu, ayahmu datang minta pinjaman dari dana kas musala. Tapi, saya menolak." Aku menahan napas. Kenapa? Karena waktu itu saya pikir, dana musala harus dijaga. Tidak boleh sembarangan. Aku mengepalkan tangan. Tapi itu untuk pengobatan. Ayah cuma butuh sedikit. Ibu saya meninggal tanpa sempat dibawa ke rumah sakit. Dan sekarang baru saya tahu, Ustaz yang melarangnya. Ia tertunduk. "Saya salah, Rehan. Saya terlalu keras memegang aturan, sampai lupa kalau agama bukan cuma soal aturan, tapi soal kasih sayang." Aku berdiri. Ada amarah yang sulit kutahan. Tapi ada juga bagian dari diriku yang ingin memaafkan. Karena aku tahu, dendam tidak akan menyembuhkan, hanya akan menambah luka. "Ayah saya tidak pernah dendam," kataku pelan. "Tapi saya cuma ingin Ustaz tahu, kadang satu keputusan bisa membunuh harapan orang lain." Keesokan harinya, kabar mengejutkan datang. Koper tua yang ada di gudang musala ditemukan terbuka, dan di dalamnya ada berkas dana bantuan yang selama ini seharusnya disalurkan untuk warga miskin desa, tapi tidak pernah sampai. Warga heboh. Ustadz Salman akhirnya mengakui bahwa selama beberapa tahun, ia menyimpan dana tersebut karena takut disalahgunakan. Tapi, justru ia sendiri yang menyimpannya diam-diam. Semua demi niat baik, katanya dalam pertemuan desa. Tapi warga sudah muak dengan alasan itu. Bu Fatimah memandangku setelah pertemuan itu. "Rehan, kamu sudah membuka banyak mata di desa ini. Tapi ingat, ketika kamu memegang kebenaran, kamu juga memegang beban yang berat." Aku mengangguk. Kali ini aku tidak merasa bangga. Aku merasa lelah. Karena ternyata, saat topeng orang-orang mulai terlepas, kenyataan bisa lebih menyakitkan daripada fitnah. Dan ini belum berakhir, karena aku belum tahu bahwa di balik semua ini,
ada satu rahasia besar lagi yang akan mengguncang segalanya. Aku tidak pernah membayangkan bahwa seseorang yang selama ini paling sering menatapku dengan iba justru menyimpan rahasia yang paling menyakitkan. Hari itu langit mendung, udara lembab, seperti menahan hujan yang enggan turun. Aku duduk di depan rumah Bu Fatimah sambil menyuapkan bubur untuk adik kecilnya yang sedang sakit. Setelah semua yang terjadi, aku lebih banyak menghabiskan waktu di rumahnya, menemani, membantu, dan kadang sekadar menenangkan diri dari sorotan warga desa yang masih saja membicarakan namaku. Tapi siang itu, aku dikejutkan oleh kedatangan seseorang, Najwa. Dengan wajah tegang, ia datang tergesa-gesa, membawa amplop coklat lusuh. Bibirnya gemetar saat bicara, seolah sudah berkali-kali ingin mengucapkan sesuatu, tapi tak sanggup. Rehan, aku mau bilang sesuatu. Tapi kamu harus janji gak akan membenci aku setelah ini. Aku diam. Detak jantungku makin cepat. Kamu kenapa? Dia menyerahkan amplop itu padaku. Tangannya gemetar. Di dalamnya ada surat ayahmu, surat terakhir sebelum beliau meninggal. Tapi surat ini gak pernah sampai ke kamu, karena aku yang menyimpannya. Aku menatapnya. Tak percaya. Maksud kamu tahu selama ini, Najwa menangis. Aku tahu, tapi aku takut. Takut kamu benci orang yang kamu hormati. Orang yang kamu anggap pahlawan di musala. Dengan tangan gemetar, aku membuka amplop itu. Di dalamnya ada kertas tua yang mulai menguning. Tulisannya masih jelas, dengan tinta biru yang sedikit pudar. Rehan, jika suatu hari kamu membaca surat ini, berarti aku sudah tak ada. Aku hanya ingin kamu tahu satu hal yang tak pernah bisa aku katakan langsung, bahwa kamu bukan anak kandungku. Aku dan almarhum istrimu menemukanmu dalam keadaan bayi di beranda musala saat malam Idul Adha bertahun-tahun lalu. Tanganku bergetar. Kami merahasiakannya karena tak ingin kamu merasa berbeda. Tapi saat aku mencoba meminta bantuan untuk pengobatan ibumu, Ustadz Salman melarang, karena katanya dana musala hanya untuk warga yang tercatat resmi. Saat itu aku ingin melawan. Tapi aku sadar, kamu bahkan tidak punya nama keluarga. Aku takut, jika rahasia ini terbuka, kamu akan kehilangan tempat di dunia yang sudah kejam ini. Aku berhenti membaca. Tubuhku lemas. Aku bukan anak ayah. Aku bahkan bukan warga asli desa ini. Najwa berlutut di depanku. Maafkan aku, Rehan. Aku takut kalau kamu tahu, kamu akan pergi dari desa ini. Aku nggak mau kehilangan kamu. Aku tidak bisa menjawab. Dunia rasanya runtuh. Semua keyakinan tentang siapa diriku. Kenapa aku selalu diperlakukan berbeda. Semua mulai masuk akal. Tangisanku pecah. Tapi bukan hanya karena aku marah. Bukan hanya karena aku merasa dikhianati. Tapi karena selama ini, aku hidup dalam kebohongan yang dibungkus dengan kasih sayang. Malam itu aku berjalan sendirian ke musala, duduk di tangga depan, menatap langit gelap. Hujan turun rintik-rintik, seperti langit ikut menangis bersamaku. Aku tak lagi tahu siapa aku, Rehan, anak yatim yang dicintai warga, atau Rehan, anak buangan yang dibesarkan oleh pasangan miskin, dan kemudian difitnah karena darahnya dianggap tak layak. Dan satu hal paling menyakitkan adalah, aku baru tahu semuanya setelah mereka semua sudah tiada. Langkah kaki terdengar di belakangku. Aku tak menoleh. Suara itu milik Pak Lurah. Rehan, saya dengar tentang surat itu. Aku menoleh perlahan. Bapak tahu dari siapa? Najwa. Dia datang ke rumah saya, menangis. Aku menarik napas panjang. Jadi saya bukan siapa-siapa, Pak. Pak Lurah menggeleng. Kamu tetap Rehan. Kamu anak yang dibesarkan dengan kasih sayang. Anak yang memperjuangkan kebenaran. Tak peduli dari mana asalmu. Tapi semua orang akan melihat saya berbeda, Pak. Pak Lurah tersenyum lemah. Kalau begitu, ajari mereka untuk melihat dengan hati.
Keesokan harinya, aku mengumpulkan keberanian. Di hari Jumat itu, setelah salat, aku berdiri di depan jamaah musala. Semua warga hadir, termasuk Ustadz Salman dan Najwa, yang duduk paling depan, menunduk tak berani menatapku. Saya ingin bicara, bukan sebagai Rehan anak ayah Samin, bukan juga sebagai korban fitnah, tapi sebagai saya, Rehan, anak yang dibuang tapi dibesarkan dengan cinta. Semua langsung diam. Saya baru tahu siapa saya sebenarnya. Dan saya tidak akan lari dari kenyataan itu. Saya anak yang tidak diinginkan saat lahir. Tapi itu bukan salah saya. Dan itu bukan alasan kalian memperlakukan saya dengan hina. Aku menatap wajah-wajah di depan. Kalau kalian merasa kasihan pada saya sekarang, jangan hanya menyesal. Tapi jadikan ini pelajaran. Bahwa setiap anak, dari manapun asalnya, berhak dicintai. Dan saya tidak butuh belas kasihan. Saya hanya ingin keadilan untuk anak-anak lain yang akan tumbuh seperti saya. Tangis mulai terdengar. Beberapa warga menutup wajah. Ustadz Salman tertunduk dalam. Dan aku berdiri lebih tegak dari sebelumnya. Karena akhirnya, aku tahu siapa diriku. Dan aku tahu, aku tidak akan membiarkan siapapun lagi diperlakukan seperti aku. Hari itu hujan turun sejak pagi. Langit kelabu menggantung berat di atas desa, seolah turut merasakan beban yang kupikul di dada. Setelah pengakuanku di musala, warga desa mulai memperlakukanku dengan lebih lembut. Tapi aku tahu, rasa bersalah mereka masih bertarung dengan rasa curiga yang belum sepenuhnya hilang. Dan aku sedang berada di persimpangan paling besar dalam hidupku. Antara bertahan di desa yang membesarkanku dengan luka dan kasih sayang yang tak utuh, atau pergi, memulai hidup baru, mencari siapa diriku sebenarnya. Aku duduk di kamar kecil peninggalan ayah, memandangi satu-satunya foto kami bertiga. Aku di tengah, duduk di pangkuan ibu yang mengenakan kebaya coklat lusuh, dan ayah yang tersenyum dengan mata berkaca-kaca. Waktu itu aku tidak tahu bahwa orang-orang yang kupanggil ayah dan ibu adalah orang asing yang memutuskan mencintaiku tanpa alasan, tanpa syarat. Dan karena mereka, aku menjadi anak yang kuat, meski dunia seakan ingin menghancurkanku. Siang, harinya Pak Lurah mengundangku ke balai desa. Bukan acara resmi, hanya pertemuan kecil dengan beberapa warga. Tapi yang hadir membuat jantungku berdegup. Ustadz Salman, Bu Fatimah, Najwa, dan beberapa tokoh masyarakat. Rehan, Pak Lurah memulai dengan suara tenang. Kami sudah bermusyawarah, dan kami sadar selama ini banyak kesalahan yang kami biarkan. Bukan hanya tentang fitnah daging kurban, tapi juga tentang bagaimana kami memperlakukanmu selama ini. Aku hanya mengangguk pelan. Ustadz Salman berdiri. Saya ingin menyerahkan amanah musala ini padamu, Rehan. Aku menatapnya, cepat. Apa maksudnya, Ustaz? Saya sudah terlalu lama membawa dosa dalam diam. Sudah waktunya saya mundur dan menyerahkan tongkat ini pada seseorang yang tahu betul bagaimana rasanya jadi orang kecil. Aku terdiam. Semua mata tertuju padaku. Hatiku berkecamuk, antara marah, haru, dan bingung. Apa saya pantas? Tanyaku pelan. Saya bahkan bukan warga asli desa ini. Justru karena itu kamu lebih tahu nilai dari kejujuran dan keadilan, ujar Pak Lurah. Dan kami percaya kamu bisa membawa perubahan. Aku menunduk. Air mataku jatuh tanpa suara, bukan karena bahagia, tapi karena beban tanggung jawab yang baru saja diletakkan di pundakku. Petang itu, saat azan maghrib berkumandang, aku berdiri di depan mimbar musala. Untuk pertama kalinya, aku yang mengumandangkan azan di sana. Bukan sebagai pengganti, tapi sebagai imam baru pilihan warga. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Suaraku bergetar, tapi penuh. Hati ini terasa lapang, seolah hujan yang membasahi desa sejak pagi telah mencuci semua luka yang selama ini kupendam. Dan saat takbir terakhir berkumandang, aku melihat wajah ayah dan ibu dalam benakku. Mereka tersenyum. Tenang. Seolah berkata, sekarang kamu tahu siapa dirimu, dan kamu tidak pernah sendiri.
Setelah salat, warga berkumpul di halaman musala. Di tengah hujan rintik-rintik yang belum juga reda, aku melangkah ke depan, berdiri di atas pelataran tanah yang basah. Di tanganku ada sebuah kotak kayu kecil, tempat aku menyimpan surat dari ayah. Aku ingin meletakkan ini di sini, kataku sambil menanam kotak itu di bawah pohon trembesi besar di samping musala. Biar jadi pengingat, kalau kejujuran tidak selalu menang di awal, tapi selalu menang di akhir. Najwa datang mendekat. Matanya sembab, tapi senyumnya tulus. "Kamu nggak akan pergi dari desa ini, kan?" Tanyanya pelan. Aku menatap sekeliling. Wajah-wajah yang dulu menuduhku kini berdiri bersama, dalam hujan, dengan mata penuh harap. Aku tersenyum. "Tidak, Najwa, aku akan tinggal. Tapi bukan sebagai anak yatim yang kalian kasihani. Aku akan tinggal sebagai orang yang kalian percaya." Tepuk tangan warga menggema pelan, tapi hangat. Di tengah malam yang basah, aku merasa, untuk pertama kalinya, aku pulang ke tempat yang benar-benar menerimaku. Namun, dalam keheningan malam itu, ada seseorang yang berdiri jauh di balik bayang-bayang pohon kelapa. Lelaki tua berjubah, berjanggut putih, menatap ke arahku dengan mata sayu. Tangannya menggenggam liontin kecil. "Waktunya hampir tiba," gumamnya lirih sebelum berbalik dan menghilang dalam gelap. Dan aku belum tahu bahwa masa lalu belum selesai menguji langkahku. Karena kadang, saat kita merasa sudah menemukan cahaya, bayangan masa lalu justru datang membawa badai yang lebih besar. Aku pikir segalanya telah berakhir, bahwa setelah semua fitnah dibersihkan, setelah warga menerimaku kembali, setelah aku berdiri di atas mimbar musala sebagai simbol keadilan, hidupku akan tenang. Ternyata tidak. Malam itu, aku kembali dari rumah. Pak Lurah usai diskusi program bantuan untuk anak-anak yatim desa. Hujan telah reda, tapi jalanan masih basah dan becek. Di tengah perjalanan, di persimpangan dekat sumur tua, aku melihat seseorang berdiri di bawah pohon randu besar, diam, membisu, berjubah coklat lusuh, dan tampak seperti sosok yang pernah kulihat sebelumnya. Hatiku bergemuruh. Dia adalah lelaki tua yang kulihat berdiri jauh di balik kerumunan malam itu, malam saat aku menerima amanah sebagai pengurus. Musalan kali ini dia tidak menghindar. "Rehan," ucapnya pelan namun jelas. "Akhirnya kita bertemu." Aku menatapnya, mencoba mengingat. Suaranya, entah mengapa terasa familiar. "Siapa Bapak?" tanyaku. Dia membuka penutup kepalanya. Wajahnya keriput, matanya tajam tapi teduh. Lalu dari balik jubahnya, ia mengeluarkan liontin kecil berbentuk bulan sabit. "Ini pernah aku gantungkan di lehermu saat kamu bayi. Aku yang meletakkanmu di depan musala dulu, 20 tahun lalu." Dunia seakan berhenti berputar. Aku terpaku. Nafasku tercekat. "Bapak yang membuangku?" Dia menggeleng. "Tidak, aku yang menyelamatkanmu." Kami duduk di serambi musala malam itu. Hanya cahaya lampu minyak yang menemani. Lelaki itu mengenalkan dirinya sebagai Mbah Surya, mantan juru kunci sebuah padepokan tua di pinggir hutan yang kini sudah lama terbengkalai. "Ayah kandungmu adalah orang yang sangat terpandang. Bukan di desa ini, tapi di lereng Gunung Lawu, namanya Ki Sasmita. Seorang dermawan, bijak, tapi punya banyak musuh." Aku menyimak dengan mata membelalak. Malam Idul Adha 20 tahun lalu, padepokan itu dibakar oleh orang-orang yang dengki. Ayah dan ibumu terbunuh. Tapi kamu, bayi mungil yang berhasil aku selamatkan. Aku larikan kamu ke desa ini, dan kutinggalkan di musala, berharap ada yang memelihara. Aku mengusap wajahku. Air mataku mengalir tanpa bisa ditahan. Begitu lama, aku ingin tahu dari mana aku berasal. Siapa orang tuaku? Dan malam ini, jawaban itu datang seperti badai. "Apa kamu tahu kenapa kamu dituduh mencuri daging kurban?" tanya Mbah Surya tiba-tiba. Aku menggeleng pelan, karena orang yang menyebarkan fitnah itu tahu siapa kamu sebenarnya.
dan dia takut kamu akan mengambil kembali warisan yang dulu dirampas. Aku tersentak. Warisan? Maksud Bapak? Mbah, Surya mengangguk. Padepokan itu dulunya pusat ilmu, pusat kebaikan. Tapi sekarang, sebagian lahannya dimiliki oleh seseorang yang paling berkuasa di desa ini. Dia dulu bagian dari mereka yang membakar padepokan, dan dia juga orang yang menyebarkan fitnah itu. Aku memejamkan mata. Nama yang muncul di kepalaku hanya satu, Ustadz Salman. Esok harinya, aku mengumpulkan keberanian dan mendatangi rumah Ustadz Salman. Kali ini bukan sebagai murid atau korban, tapi sebagai seseorang yang menuntut kebenaran. Ustaz, kataku, apa Bapak kenal nama Ki Sasmita? Wajah Ustaz langsung berubah. Ia berusaha tetap tenang, tapi matanya berkedip cepat. Siapa yang bilang? Saya tanya. Ustaz, karena saya sudah tahu siapa orang tua saya. Dia terdiam, wajahnya menegang. Dulu saya pikir tuduhan itu hanya kesalahpahaman, tapi sekarang saya tahu ada yang jauh lebih besar di balik semua itu. Ustadz Salman tertawa kecil, dingin. Kamu pikir, dengan tahu siapa orang tuamu, kamu bisa balikkan semuanya? Saya nggak mau balas dendam, kataku mantap. Saya cuma ingin orang-orang tahu bahwa fitnah tidak akan bisa mengubur kebenaran selamanya. Ia bangkit dari kursinya. Kamu bisa buat semua warga percaya sama kamu, Rehan, tapi kamu lupa satu hal. Apa itu? Sejarah ditulis oleh yang berkuasa. Aku berdiri. Maka sudah waktunya kekuasaan itu berpindah pada mereka yang benar. Aku keluar dari rumahnya dengan dada membara. Tidak lagi karena sakit hati, tapi karena satu tekad yang membakar. Aku akan membongkar semuanya. Hari itu, suara takbir menggema di seluruh desa. Hari Raya Idul Adha tiba, sama seperti 20 tahun yang lalu, saat aku, seorang bayi, diletakkan di pelataran musala dengan secarik kain dan liontin kecil di leherku. Tapi tahun ini, takbir itu terasa berbeda. Bukan sekadar seruan kemenangan atas pengorbanan, tapi panggilan untuk mengungkap kebenaran yang selama ini dibungkam oleh rasa takut dan kuasa. Sejak pagi, aku dan Mbah Surya telah menyiapkan segalanya. Di tangan kami ada bukti kuat, surat kepemilikan padepokan yang dulu dikelola Ki Sasmita, foto-foto lama, dan satu lembar surat wasiat dari almarhum ayahku, yang berhasil diselamatkan Mbah Surya saat pelarian. Dan siang itu, setelah salat Id usai, aku meminta waktu kepada Pak Lurah untuk berbicara di depan warga. Rehan ingin bicara? Tanya Pak Lurah, sedikit bingung. Bukan sebagai anak yatim, tapi sebagai saksi hidup dari sejarah desa ini yang selama ini disembunyikan. Warga berkerumun di halaman musala. Ustadz Salman duduk di deretan depan, menatapku tajam. Tapi aku tidak gentar. Dengan suara mantap, aku memulai. Saya bukan siapa-siapa. Saya tumbuh sebagai anak yatim, dipandang sebelah mata, difitnah, dihina. Tapi hari ini, saya ingin semua tahu siapa saya sebenarnya. Kutelan ludah, lalu mengangkat liontin di leherku. Nama ayah saya adalah Ki Sasmita. 20 tahun lalu, beliau dan istri beliau, ibu kandung saya, dibunuh dalam sebuah tragedi yang direncanakan. Dan saya adalah satu-satunya yang selamat. Suara, bisik-bisik mulai terdengar di antara warga. Saya tidak datang untuk menuntut balas, tapi saya ingin kalian tahu, fitnah daging kurban yang sempat dituduhkan kepada saya bukan kesalahpahaman, itu rencana. Aku menatap lurus ke arah Ustadz Salman, dan pelakunya adalah orang yang sekarang duduk di sini. Dia tahu siapa saya. Dia tahu kalau saya bertahan, warisan kebaikan ayah saya akan kembali. Pak Lurah berdiri, wajahnya pucat. Rehan, ini tuduhan serius. Saya tidak menuduh tanpa bukti, ujarku tegas. Kuserahkan surat wasiat dan dokumen ke Pak Lurah. Mbah Surya maju dan bersaksi tentang malam kelam itu. Bahkan Bu Fatimah, yang selama ini hanya diam, maju dan mengakui bahwa ia dulu pernah mendengar percakapan antara Ustadz Salman dan seseorang tentang menghabisi warisan lama. Ustadz Salman bangkit. Ini fitnah, anak itu cuma mau menguasai tanah. Dia hanya anak yatim yang lapar kekuasaan. Aku menatapnya,
Kali ini dengan tenang. Saya tidak butuh kuasa, tapi saya butuh kebenaran. Biar anak-anak lain di desa ini tidak tumbuh dengan ketakutan. Biar kejujuran tidak lagi dibungkam oleh mereka yang merasa paling suci. Sore itu, warga desa menggelar musyawarah terbuka. Untuk pertama kalinya, semua suara didengar. Dan hasilnya mengejutkan. Ustadz Salman dicabut dari jabatannya sebagai tokoh agama. Tanah Padepokan dinyatakan sah milik keluarga Ki Sasmita dan akan difungsikan kembali sebagai pusat pendidikan untuk anak-anak kurang mampu. Pak Lurah memelukku di akhir pertemuan. Kamu bukan cuma membawa kebenaran, Rehan, tapi kamu juga membawa harapan baru buat desa ini. Aku tersenyum. Air mata jatuh, bukan karena sakit, tapi karena lega. Beberapa minggu kemudian, aku berdiri di atas tanah Padepokan yang dulu hangus terbakar. Di sekelilingku, anak-anak kecil berlarian. Mereka akan menjadi murid-murid pertama sekolah baru yang sedang dibangun di sana. Yayasan Cahaya Sasmita Najwa datang membawakan air minum. Kamu benar-benar mengubah semuanya, Rehan. Aku memandang langit. Aku nggak mengubah apa-apa. Aku hanya menyalakan kembali api yang sempat padam. Dia tersenyum. Kamu tetap di desa ini, kan? Aku mengangguk. Selama ada anak yang butuh ilmu dan cinta, aku akan tetap di sini. Dan malam itu, saat takbir kembali berkumandang, aku berdiri di musala. Bukan sebagai anak yatim, bukan sebagai korban, tapi sebagai simbol bahwa kebenaran, sekecil apapun, akan selalu menemukan jalannya. Aku bukan siapa-siapa. Tapi hari ini, aku adalah seseorang.